Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiara TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama-sama di program kesayangan kita, Titian. Sebagai seorang yang beriman, tentu yang harus kita tajamkan dalam hati pikiran kita adalah kalimatu haqqin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan turunan dari la ilaha illallah, konsekuensi logis keberlangsungan kalimat ini dalam kehidupan kita adalah apapun yang terjadi semuanya harus diyakini didasarkan berdasar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita la ilaha illallah, maka apapun yang kita butuhkan, kesulitan apapun yang kita hadapi, tentu nomor satu yang harus kita tuju adalah pertolongan Allah. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Panjenengan ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Panjenengan ya Allah kami nasta'in, memohon pertolongan kepada Allah. Maka segala bentuk pertolongan, segala keinginan, harapan, segala pengajuan proposal pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak ke yang lain. Biasanya bentuk mohon tolong kita kepada Allah itu kita kemas dalam doa. Doa itu bolo, jangan sepelekan doa loh. Karena orang semakin modern itu biasanya gak patek percaya donga. Padahal justru tersebutkan dalam hadis ad-du'a'u silahul mu'min. Dalam riwayat lain, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata pamungkasnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana tersebutkan di Al-Quran surah Ghafir ayat 60. Surah Al-Ghafir ayat 60 menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan ijabai. Di surah ini, di ayat ini Al-Ghafir 60 dan di surah Al-Baqarah ayat 168 dan di surah Al-Baqarah ayat 186, Allah itu memberikan jaminan atas setiap doa yang kita panjatkan, yang kita haturkan kepada Allah. Jaminannya adalah pasti Allah itu akan mengabulkan. Pasti. Yakini itu bolo, kuwabeh donga pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kepastian terkabulnya doa ini punya tenggang waktu yang berbeda-beda. Jadi ada satu keterangan di kitab Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid karya Al-Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri
Di situ beliau memaparkan kemungkinan-kemungkinan cara Allah mengabulkan doa hambanya. Kemungkinan-kemungkinan. Bolo, beliau sang pengarang kitab Imam Al-Bajuri menggunakan diksi kemungkinan. Kenapa demikian? Ini etika, bolo. Karena tak satu pun makhluk boleh lancang memberikan penilaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah menstatuskan zatnya sendiri termaktub dalam Al-Quran, dan dalam hadis sahih. Tapi jika itu berupa interpretasi, pandangan pribadi, asumsi, etikanya adalah mengatakan kemungkinan. Makanya di kitab itu Imam Al-Bajuri mengurai beberapa kemungkinan cara Allah mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, bahwa kemungkinan Allah itu kadang mengabulkan doa hambanya itu sesegera mungkin. Sedang sakit, mohon kesembuhan kepada Allah, segera sembuh. Sedang ingin dana darurat, Allah memberikan solusi, mbuh oleh utangan, mbuh oleh pinjaman, tapi ada. Itu tadi kemungkinan yang pertama, bolo, bahwa Allah itu mungkin saja mengabulkan doa hambanya itu sesegera. Kemungkinan berikutnya apa yang kedua? Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Imam Al-Bajuri mendetailkan kemungkinan keterkabulannya doa itu berdasarkan empiris yang beliau alami dan beberapa interview dari beberapa orang saleh. Yang pertama, bahwa ada kemungkinan Allah itu mengabulkan doa hambanya segera. Semisal mungkin bolo pernah merasakan ini dan mudah-mudahan sering sakit, berdoa, ya Allah mohon panjenengan berkenan menyembuhkan, segera sembuh. Ya Allah mohon panjenengan berkenan memberikan solusi finansial, segera ada. Itu kemungkinan pertama, bolo, bahwa mungkin saja Allah itu mengabulkan doa hambanya segera. Yang kedua adalah mungkin Allah itu mengabulkan doa hambanya itu tidak segera. Ada jeda waktu di sini. Dan waktunya beragam. Kadang harian, kadang bulanan, kadang tahunan. Sebagaimana dalam Al-Quran dikisahkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah mohon panjenengan anugerahkan kepada saya keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Dan itu lama. Dari doa itu beliau panjatkan sampai keterkabulan doa itu, ini waktunya menaun, bertahun-tahun. Nabi Zakaria juga demikian. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon anugerahi kami keturunan yang suci, dan itu juga waktunya lama. Kemungkinan kedua, Allah itu kadang mengabulkan doa hambanya itu tidak segera. Dan tentu ini pasti ada hikmah di balik semua itu, bolo. Analogi yang mudah-mudahan mudah difahami adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau itu menganalogikan doa yang tertunda itu begini. Terkabul tapi tertunda. Bolo sebagai seorang ayah, punya putra-putri masih kecil,
sepulang kerja, Bolo bawakan makanan, oleh-oleh. Dan ketika sampai rumah disambut sama anak-anak, ayah pulang. Bolo langsung, nak ini ayah bawakan oleh-oleh. Seneng. Lalu kemudian si kecil saat itu kondisinya sedang bermain tanah. Tangannya belepotan, banyak noda tanah, banyak noda kotoran. Langsung mau meraih makanan yang Bolo hadiahkan. Kira-kira yang Bolo lakukan, sik nak, cuci tangan dulu nak, bersihkan dulu baru makan. Atau nyonyo panganan. Itu analogi sederhana. Kira-kira Bolo, di antara Allah itu mungkin menunda keterkabulan doa adalah barangkali kita diberi waktu untuk memantaskan diri dulu. Memantaskan diri nih, memantaskan situasi kondisinya atau apa. Dan Allah kan berfirman di Al-Quran ya, ini motivasi untuk anda yang masih belum berjodoh Bolo. Allah kan ngasih motivasinya, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika mereka berada dalam kondisi fakir, jobless, tenang saja, asal yakin, asal mantap, barokah menikah, Allah akan membuat dia kecukupan. Itu Bolo. Nah, menikah itu bagian contoh cara memantaskan diri untuk membuka rezeki. Pun dengan Bolo yang sebagai pengusaha. Begitu ada kesempatan, ada peluang, langsung saja. Tentunya dengan kalkulasi yang sistematis dan realistis ya. Ketika dirasa oke, langsung eksekusi. Ojo engkuk dhisik. Karena bisa jadi Bolo, cara nekat membangun proyek ini tadi diantaranya sebagai bentuk proses memantaskan diri untuk menjemput keterkabulan doa kita, kesuksesan kita. Bolo ya. Jadi kadang itu kemungkinan yang kedua menurut Imam Al-Bajuri, sengaja Allah tangguhkan keterkabulan doa ini sampai nunggu saat yang tepat. Itu Bolo. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah, sebelum ketiga balik mana yang nomor 2. Proses penangguhan keterkabulan doa itu kadang-kadang itu juga lintas generasi Bolo. Loh, maksudnya apa lintas generasi? Contoh begini. Nabi Ibrahim itu usai membangun Ka'bah beserta putra beliau. Itu kan beliau memanjatkan doa di Al-Quran. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikan aku dan putraku Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai dua hamba yang muslim, yang berpasrah kepada Panjenengan. Dan juga jadikanlah keturunan-keturunan kami itu menjadi hamba-hamba yang muslim, yang berpasrah hanya kepada Panjenengan. Dan barokah doa inilah cucu-cucu Nabi Ibrahim itu jadi nabi semuanya. Belasan Nabi Rasul dari 25 Nabi yang wajib diketahui, itu 17 berasal dari DNA Nabiullah Ibrahim. Nah ini kan Nabi Ibrahim doanya waktu masih hidup, tapi keterkabulannya itu kan berlanjut sampai lintas generasi, sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lelah berdoa Bolo. Kalau Allah masih menunda saat kita masih hidup, barangkali Allah akan mengabulkannya untuk generasi-generasi kita. Berikutnya yang terakhir, kemungkinan yang ketiga. Apa? Sabar Bolo.
Kita lanjutkan setelah ini. Tetap di Titian. Oke Bolo, kita kembali di program kesayangan kita Titian. Kemungkinan pertama, Allah itu segera mengabulkan doa. Kemungkinan kedua, Allah tidak segera mengabulkan. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa tapi dengan keterkabulan yang berbeda dari yang diminta hambanya. Ini juga bagian dari keterkabulan doa Bolo. Cuman yang ketiga ini jarang tersadari. Kecuali kalau si empunya itu betul-betul bisa mentadaburi, maka akan ketemu hikmahnya. Tapi kalau umumnya orang itu tidak menyadari itu adalah bagian dari keterkabulannya doa. Allah mengabulkan doa, tapi dengan mengganti dalam bentuk lain. Contoh ini, contoh. Ada seorang baru fresh graduate dari SMA, mau masuk kuliah. Kebetulan karena dia berprestasi, harapannya adalah ikut jalur beasiswa. Nah, dia ikut sekian tes dan dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya ikut serta lulus mendapatkan beasiswa ini. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Dinyatakan tidak lulus dan akhirnya dia masuk kuliah jalur mandiri reguler. Nah, di tengah-tengah dia kuliah ini, Allah lalu mengondisikan dia itu produktif dalam hal mencetak uang. Entah itu tiba-tiba dapat job menari, sambil kuliah oleh job menari. Atau entah tiba-tiba dia produktif, inovatif, bisa menghasilkan karya dan punya nilai jual, dia jual. Loh, bisa jadi Bolo. Bisa jadi kondisi dia untuk lolos dapat beasiswa diganti sama Allah mandiri saja. Dan di mandiri itu, jalur mandiri itu, dia dibukakan oleh Allah pintu-pintu untuk menghimpun rupiah dan akhirnya bukan hanya sanggup membayar kuliahnya, tetapi juga bisa berderma untuk orang tua, saudaranya, dan orang-orang sekitarnya. Inti dari ketiga kemungkinan ini yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri adalah yakin doa terkabul adalah sebuah keniscayaan jika Anda mengaku orang yang beriman. Orang beriman kok ragu sama doa. Orang beriman kok nggak yakin kalau Allah itu maha kaya, maha mencukupi, maha memberi. Pasti dikabulkan. Yaitu tadi ada 3 kemungkinan. Nah, barangkali Bolo, yang selama ini doa-doa yang terpanjatkan, yang dirasa kok belum terkabulkan, mungkin saja di kemungkinan yang ketiga. Dikabulkan sama Allah, tapi dalam wujud lain. Loh, kadang-kadang hikmah Allah mengganti dengan keterkabulan bentuk lain itu adalah kalau apa yang dimintakan itu dikabulkan, bisa jadi yang dia minta itu malah justru akan membawa dia pada kemudorotan. Misalkan, ya Allah please, saya mohon segera kaya. Bisa jadi ada beberapa orang itu yang sebelum berlimpah harta itu sangat taat sama Allah. Tetapi begitu dikabulkan dia berlimpah, berkecukupan, berubah dari taat, kualitasnya menurun bahkan ke maksiat. Nah, kadang-kadang bentuk Allah mungkin saja mengubah keterkabulan doa itu untuk menyelamatkan yang minta itu loh. Kon jauh soge, aku ngerti, lek awakmu soge kok malah kacau, malah kok
ngrentengi bojo akeh, wis sakmene ae sedengan. Mungkin saja seperti itu, Bolo. Sekali lagi, Bolo ya. Mental seorang mukmin kepada Allah adalah butuh, tak berdaya, dan setiap apa yang kita minta pasti Allah mengabulkan. Pasti Allah mengabulkan. Kalau sudah begitu, itu baru rukun iman yang keenam kita itu bisa perfect, bisa sempurna. Apa itu? Yaitu tadi, rela dengan takdir Allah yang baik maupun yang tidak. Itu tentang keterkabulan doa, Bolo. Nah, menurut pandangan Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab beliau Al-Hikam, beliau itu menyatakan begini, jangan GR loh kalau doamu itu dikabulkan. Karena bisa jadi keterkabulan doa itu bagian dari testing yang Allah berikan untuk hambanya. Jadi menurut Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam, sebuah doa itu, Bolo ya, kadang-kadang bisa sebagai rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jauh takei. Kadang-kadang itu bisa sebagai bentuk ujian, Bolo. Kadang-kadang keterkabulan doa itu bisa sebagai bentuk ujian loh, Bolo ya. Hati-hati, hati-hati. Makanya kita dilatih untuk mengembalikan semuanya hanya kepada Allah, atas nama Allah dan hanya untuk Allah. Itu supaya tadi loh, kalau seandainya kok ketepaan keterkabulan doa itu sama Allah didesain sebagai ujian, harus waspada, Bolo. Harus waspada. Dalam beberapa kitab sufi, misalkan Kasyaful Asrar, itu kan ada kisah-kisah beberapa para sufi itu yang gagal dalam tanda kutip bermujahadah mendekat kepada Allah. Bukan gagal sih, tapi dia menjadi stagnan, tidak bisa naik lagi dalam level yang lebih tinggi. Karena apa? Karena di level yang itu dia dianugerahi oleh Allah beberapa karomah dan itu menjadikan dia GR, merasa sudah dekat sama Allah, buktinya sudah punya karomah, sehingga itu tidak malah menjadikan dia ini naik, malah bisa jadi menjadi turun kembali. Ada satu kisah di kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat beliau dalam mujahadah perjalanan safari batin ya. Di dalam kondisi yang musim panas saat itu di tengah gurun, beliau merasakan dahaga yang luar biasa sampai tenggorokan beliau kering, lidah beliau kering. Lalu beliau menengadah, ya Allah in syi'ta, jika panjenengan kersa, saya mohon setetes saja air hujan untuk membasahi lidah dan tenggorokan saya. Seketika itu tiba-tiba mendung, seret. Setelah mendung menyelimuti, langsung turun hujan deras. Di tengah turun hujan deras ini ada suara. Dan suara ini persis seperti yang termaktub di Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak lantas GR mendengarkan suara itu. Tapi malah beliau langsung berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Blas! Mendungnya langsung hilang, Bolo, langsung bentar maneh. Seluruh air hujan yang turun tadi garing maneh. Ada suara lagi, panjenengan kok tahu, Syekh, kalau tadi itu adalah rekayasa tipu dayaku? Ya, karena yang aku yakini, selain kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak mengizinkan hambanya untuk diajak dialog langsung.
Maka ketika ada suara mengaku itu adalah Allah, saya pastikan itu adalah engkau iblis. Luar biasa. Kadang-kadang boleh kita berbahagia jika terkabul doa, tapi kita juga hati-hati, kadang keterkabulan itu bagian dari cara Allah memberikan testing. Semoga bermanfaat. Tolong nggih, matur suwun. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV